Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdirnya, dengan kasih sayang Allah, kita semua selaku hambanya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih mampu melaksanakan sebagian perintahnya, yakni melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat sunnah taraweh. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya selamanya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan atas junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita semua yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Kahfi yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam ketiga di bulan Ramadan ini kita semua masih diberi kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kita masing-masing dalam acara melaksanakan, yaitu salah satu amal kebajikan kita untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan langkah kita semua menuju ke tempat ini semoga ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sebetulnya ini bukan jadwal saya, yaitu jadwal Pak Dewan. Mungkin karena beliau ada halangan, maka insya Allah saya akan menjadi badal. Mudah-mudahan saya menggantikan beliau. Apa isi kultum tarawih ini tidak mengurangi keabdolan di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin mendengar satu kata dari ketua RW bahwa tidak terasa kita ini sekarang sudah ada di bulan Ramadan, yaitu 1444 Hijriah atau bertepatan tahun 2023. Betul Pak, saya di sini tidak terasa sudah 13 bulan, bukan 13 tahun. 13 bulan tinggal di Adipura. Saya rasa baru 3 bulan. Pantas kata Rasulullah, salah satu akhir zaman itu, ciri akhir zaman itu tidak terasanya waktu. Saya merasakan sendiri, cek bahasa Sunda mah asa cikeneh pribados ngadeg di mimbar di Masjid Al-Kahfi. Aina parantos percantan kang ngadeg deui.
untuk berdiri lagi menyampaikan sedikit masalah nasihat. Maka dari itu mudah-mudahan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa salah satu akhir zaman itu waktu tidak terasa, dan mudah-mudahan waktu ini kita bisa memaksimalkan untuk digunakan oleh kita kepada hal-hal yang Allah ridhoi, yang akan meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang sangat berat untuk kita laksanakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi larangannya. Seperti di dalam mukadimah di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3, bahwa manusia itu tidak ada pemisah, semuanya adalah rugi. Mau pejabat, bukan pejabat, orang kaya, orang miskin, semuanya kata Allah akan rugi. Kecuali pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga yang saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Tetapi ayat tersebut yang paling sulit buat kita laksanakan, seperti saya menerangkan tentang kesabaran. Paling enteng kita mengatakan kita harus sabar, tapi kata Rasul yang paling sulit adalah kita melaksanakan kesabaran tersebut. Contoh di dalam beribadah, kalau kita tidak sabar di dalam beribadah, dari tahun ke tahun isi kultum Ramadan pasti itu saja isinya. Tetapi kalau kita tidak punya iman yang baik, kita tidak sabar, maka kita akan bosan. Karena mungkin jamaah sekalian, Bapak dan Ibu semuanya, melihat salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan salah satu orang yang ilmunya berkah, kalau ilmunya berkah pasti ibadahnya juga berkah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, walaupun kita mendengarkan satu kata, satu nasihat, udah 1000 kali kita mendengarkannya, tetapi kita selalu khusyuk mendengarkannya, bahkan sampai mampu melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kata Rasulullah, itulah orang yang berilmu dan ilmunya berkah. Sebaliknya, orang yang bosan, mohon maaf, karena sering mendengar tausiah tersebut, kita ngobrol, maka walaupun dia pangkat ustadz, pangkat kiai, maka kata Rasulullah, itulah bukan ahli ilmu dan ilmunya tidak akan berkah. Maka dari itu, kita semua tidak bosan, tahun ke tahun isi kandungan Ramadan pasti itu saja. Tetapi sekali lagi, yang menjadi landasan kita bersemangat untuk mendengarkan nasihat tersebut, mempunyai keyakinan bahwa ibadah yang kita laksanakan ingin sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semangat terus berjuang, istiqomah, selalu datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sama hanya dengan watawasobil haq, tentang kebenaran. Gampang ceramah mengucapkan kebenaran mah. Tetapi yang paling sulit adalah melaksanakan kebenaran tersebut. Contoh, kita ini anggaplah pesantren kilat selama sebulan. Para dai, para ustadz, para kiai mengemukakan dalil-dalil yang berkenaan dengan ketakwaan. Pertanyaannya, sudah mampukah kita melaksanakan kebenaran yang Allah sampaikan melalui lisan para ustadz, para kiai? Itu pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Maka jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah termasuk golongan munafik dan orang fasik. Kita mendengar tetapi tidak mau melaksanakannya. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan orang fasik kita sudah tahu azabnya adalah azibun syadid, siksaan yang sangat keras.
Sedangkan orang munafik adalah azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah, jamaah Masjid Al-Kahfi, tidak hanya sebatas pandai mendengarkan, tetapi begitu mendengar perintah Allah, apalagi yang hukumnya wajib, yang sunnah pun kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya agar ibadah kita semua sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kultum atau nasihat pada malam ini, saya akan mengemukakan salah satu hadis Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini matanya adalah lemah, doib, tetapi ulama sepakat isi kandungan hadis tersebut adalah sangat baik buat motivasi kita di dalam menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bunyinya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga sangat rindu kepada 4 macam manusia. Yang pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Subhanallah. Program DKM sangat mulia. Salah satunya program memberantas buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah sudah berjalan. Ini pertanyaannya, pembaca Al-Quran yang bagaimana yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, niat, keikhlasan di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, yang paling utama adalah benar dan baiknya membaca Al-Quran, baik makhraj maupun tajwidnya. Karena yang akan menyampaikan kualitas bacaan tersebut kepada Allah dan haknya kembali kepada kita adalah bagaimana kita baik dan benarnya membaca Al-Quran. Karena salah membaca Al-Quran, maka Al-Quran merupakan doa kita. Maka salah membacanya, maka salah pengutaraan niat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata jannah dengan jannah beda. Jannah surga, jannah jangjang, bukan jajang, jangjang, ya. Jadi beda kan? Jannah dengan jannah. Itulah Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, yaitu pemelihara lisan dari perbuatan keji dan mungkar. Kita semua sudah sama tahu bahwa salah satu yang membatalkan baik puasa maupun pahalanya adalah lisan kita. Maka pantas kata Rasulullah, di dalam ibadah puasa itu kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam saja. Diamnya orang yang berpuasa sama dengan orang yang beribadah 1000 rakaat. Subhanallah. Itu yang kedua. Maka mudah-mudahan kesatu, kita kalau belum mampu jangan malu untuk mencapai rindu surga. Mari kita yang sudah paham Al-Quran, subhanallah, kita niat ikhlas, terus semangat dan gali kandungan isi Al-Quran supaya kita tidak termasuk orang yang munafik dan orang fasik. Dan yang kedua, jaga lisan kita, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Karena kata Rasulullah, baik dan buruknya, kualitas dapat enggaknya puasa Ramadan ini dilihat nanti 11 bulan yang akan datang. Bukan sekarang. Kalau sekarang kita bisa menahan nafsu, lisan kita takut karena ada rasa takut batal, akan sia-sia. Tetapi yang akan Allah tilai ibadah kita ini di bulan Ramadan nanti 11 bulan yang akan datang. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mempergunakan lisan kita di dalam hal-hal untuk penyempurnaan ibadah kita, terutama untuk mencegah terjadinya hilangnya pahala ibadah puasa, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wamut imil ji'an, yang memberi makan orang yang lapar. Itulah surga sangat rindu. Alhamdulillah di sini ada program tajil, ya. Alhamdulillah semangatnya
saya melihat WA-an bagaimana orang yang berbondong-bondong sampai tidak kebagian juga protes, saya tidak kebagian, subhanallah. Itulah salah satu hikmah daripada kita selalu berikhtiar mencari ilmu agar supaya kita ini paham bagaimana hak kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kata Rasulullah, watta'imina fi syahri Ramadan, yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Ayat kata ahli bukan orang yang berpuasa, tetapi ahli berpuasa di bulan Ramadan. Jadi resepnya surga sangat rindu kepada orang yang berpuasa, yang ahli. Artinya kita harus bisa mencegah, menjaga kualitas ibadah puasa tersebut. Jangan sampai puasa kita yang disampaikan oleh kiai kita, guru kita, DKM kita, Pak Nur, dalam mukadimah pertama, yaitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya sebatas lapar dan haus saja. Mungkin itu saja kultum di dalam sholat tarawih ini, tidak akan terlalu banyak. Pada intinya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan, yaitu tentang hadis Rasulullah bahwa surga sangat rindu kepada empat macam manusia, yaitu pertama talil Quran, yang kedua wahafidil lisan, yang ketiga wamut'imil ji'an, yang keempatnya adalah watta'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan dari perbuatan keji dan mungkar, pemberi makan orang yang lapar, dan yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan ini dengan kultum ini, terutama kita mampu apa yang Rasul katakan, kita bisa menjaga puasa Ramadannya, kita bisa menjaga lisan kita, dan kita mampu mengumandangkan ayat suci Al-Quran dengan semaksimal mungkin, dengan makhraj tajwid yang baik, dan kita mudah-mudahan mempunyai harta benda yang berlebih, kita mudah-mudahan bisa mensedekahkan kepada hamba-hamba Allah yang memerlukannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan yang berannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saya tidak bisa memberi kuis. Mohon maaf, mungkin kuisnya nanti bagian Pak RW dan Pak DKM. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.